Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anak. Ibu tentunya nanyakan kabar dulu, apakah sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Apakah udah? Alhamdulillah. Apakah udah masuk semua ini? Artinya udah masuk semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yandi ada datang? Yandi ada masuk? Belum, Bu. Sudah, Bu. Baru datang, Bu. Yanti belum sudah ada, Bu. Sudah, ya, belum. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yandi, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Nah, jadi di sini karena masa pandemi ini, anak-anak Ibu sarankan kita selalu menjaga jarak ya, cuci tangan yang rajin. Kemudian kalau keluar rumah kita harus rutin menggunakan masker. Kemudian Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita. Sepertinya belum bisa ditampilkan, ya nggak apa-apa ya, Ibu iniin aja, Ibu bacakan aja apa tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, tujuan kita hari ini, setelah kita mempelajari ini, kita dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Karena kita hari ini kita mempelajari tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan, yaitu pada akar, batang, dan daun. Nah, Ibu mau mengatakan dulu tujuan kita apa? Setelah kita dalam pelajari ini, kita akan menyajikan nanti LKPD, kemudian kalian kerjakan per kelompok. Kelompoknya udah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ibu bacakan dulu. Kelompok pertama itu terdiri dari Yeni, Eka Frida, kemudian Widi. Kelompok kedua itu terdiri dari Vivi, Cahyadi, juga Yeyen. Kelompok 3 itu Wiwi, Yandi, dan Tranawati. Di LKPD nanti kalian kerjakan secara berkelompok, kemudian kalian perhatikan tumbuh-tumbuhan yang udah Ibu suruh kumpulkan kemarin. Itu yang kalian paparkan nanti, kemudian kalian presentasikan menurut kelompok masing-masing, kemudian sampai membuat kesimpulan. Kemudian Ibu mau tanya dulu, pernah nggak kalian makan bayam yang sudah ditumis? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Tentunya kalau udah pernah pasti udah tahu ya. Ya terananya ya udah tahu bagaimana bentuk dari tumbuhan bayam tersebut. Bisa kalian sebutkan apa aja yang bisa kalian sebutkan organ-organ pada tumbuhan bayam? Organ apa aja? Ada akar, Bu. Tumbuhan bayam. Daun, Bu. Daun. Ada Ada batang, akar, Bu. ada daun, Akar, daun. ada batang. Oke, bisa ya, semua udah bisa jawab. Berarti di situ ada pada bayam itu ada terdapat 3 organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Itu juga yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, sedikit paparkan dulu tentang organ tumbuhan. Yang pertama itu akar, itu fungsinya menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, kemudian menyerap air, kemudian juga tempat menyimpan cadangan, juga bisa tempat organ tumbuhan bernapas ya selain daun. Kemudian akar itu ada 2, akar tunggang dan akar serabut. Kemudian yang selanjutnya batang. Batang fungsinya menegakkan tubuh dari tumbuhan tersebut ya. Kemudian menghubungkan akar dan daun, juga tempat menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir ada daun. Nah, daun juga memiliki fungsi ya. Yang pertama tempat terjadinya fotosintesis, juga pertukaran gas karena di daun ada terdapatnya mulut daun ya yang dinamakan dengan stomata. Kemudian tempat mengeluarkan penguapan air ya, pengeluaran yaitu penguapan air. Nah, itu yang Ibu sajikan sedikit tentang materi. Kemudian juga daun itu terdapat
ada daun monokotil dan daun dikotil yang bentuk morfologinya atau bentuk luarnya itu berbeda-beda. Kemudian selanjutnya siswa sekalian itu ada Ibu kirim nanti LKPD, berupa LKPD udah Ibu kirim ke kelompok masing-masing melalui WA group. Ibu kasih waktu untuk kalian kerjakan dulu ya, setelah itu baru kalian presentasi. Ibu kasih waktu 5 menit ya, silakan. Ya Bu. Oke, kita mempersingkat waktu aja ya. Silakan kelompok Yeyen ya mempresentasikan hasil dari pengamatannya pada tumbuh-tumbuhan yang udah dikumpulkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang pertama itu nama organ. Nama organ yaitu akar. Akar berfungsi sebagai penambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah dan menyerap air serta mineral dalam tanah. Kemudian yang kedua batang, berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian organ yang ketiga yaitu daun, berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis. Kemudian bunga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Terus pada kegiatan yang kedua, kami mengamati jahe, kunyit lengkuas, Bu. Akarnya serabut, berwarna coklat dengan ujungnya putih. Kemudian batang termodifikasi menjadi rimpang. Daun berwarna hijau memiliki pelepah, petulangan daun dan perurutan daun tanaman jahe sejajar. Yang kedua pada kentang, akarnya serabut, batang berwarna hijau, teksturnya kering. Terima kasih Yeyen. Kemudian ada kelompok lain yang bisa menanggapi atau Sama kayak yang dikatakan sama Bu Yeyen, yaitu akar. Akar itu ada yang berbentuk, ada yang serabut dan ada yang tunggang ya Bu ya. Kemudian biasanya akar itu berfungsi untuk menambatkan tumbuhan dalam tanah. Kemudian selain itu juga menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian organ yang kedua pada tumbuhan itu ada batang, Bu. Nah, batang ini biasanya letaknya di atas tanah, Bu, keras. Kemudian ditumbuhi daun-daun, bisa bercabang, dan ada juga batang yang tidak memiliki cabang, Bu. Contohnya bayam kan. Kemudian fungsinya batang itu, Bu, untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah itu, Bu. Selain itu juga sebagai alat jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun untuk proses fotosintesis, Bu. Kemudian organ yang ketiga yaitu daun. Nah, biasanya daun yang dimiliki oleh tumbuhan itu kan berwarna hijau, Bu. Bentuknya berbeda-beda. Ada pipih dan lebar juga tipis. Ya, dari paparan tadi yang sudah kita lakukan, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa organ utama pada tumbuhan itu ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, ketiga akar, batang, dan daun ini memiliki terdapat pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil yang kalau kita lihat dari bentuk luarnya atau bentuk morfologinya itu berbeda-beda, baik itu bagian akar, batang, maupun daun. Misalnya kalau daun itu sudah dibacakan tadi seperti Wiwi bacain, umumnya berbentuk memanjang ya, tulang daunnya sejajar. Kemudian dikotil itu bentuknya melebar dan tulang daunnya menyirip, itu salah satunya. Kemudian kalau batang dikotil itu umumnya bercabang, sedangkan dikotil itu umumnya tidak bercabang ya, sedangkan dikotil itu umumnya bercabang. Kemudian akarnya, akar monokotil itu serabut dan dikotil itu akar tunggang. Jadi itu kesimpulan kita dapat. Kemudian Ibu akan kasih evaluasi, ya, itu terdiri dari 5 soal dalam bentuk pilihan ganda. Itu nanti akan Ibu kirim melalui grup WA, itu kalian kumpulkan. Jadi untuk tugas selanjutnya pada pertemuan berikutnya itu tolong dibawa bayam ya.
kita akan melakukan praktikum tentang tentang akar pada bayam, ya. Itu nanti pertemuan berikutnya per kelompok juga dibawa bahan praktikumnya. Dah sampai di sini karena nggak ada lagi yang mau ditanyakan, udah jelas. Ibu akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.